Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah temanya begini: kesaksian di doktrin benci Kristen. Saudara-saudara, saya adalah murtadin. Dulu saya tidak beragama Kristen. SMA kelas 1 saya murtad ya. Dan murtadnya nggak nanggung-nanggung. Murtadnya jadi Kristen domba. Saya penyembah Yesus Kristus. Saya menolak menyembah Bapa. Bapa sudah finish, ya, Bapa sudah selesai. Saya penyembah Yesus Kristus, Allah yang benar itu. Ya. Saya mau bersaksi tentang kesaksian di doktrin membenci Kristen ya loh. Sampai hari ini remaja-remaja di keyakinan lama saya dulu masih didoktrin hal yang sama. Mentor-mentor itu mendoktrin remaja-remaja supaya membenci Kristen. Nah, tak kasih tahu nih, 10 doktrin yang mereka lakukan untuk remaja-remaja di usia remaja sehingga otaknya itu dicuci. Kristen itu dibenci, begitu ya saudara-saudara ya. Ini benar terjadi sampai hari ini ya. Tetapi dengan kemajuan teknologi justru dibalik, apalagi dengan khotbah dari Pendeta Henry Tandianta, doktrin-doktrin itu justru menyerang balik mereka ya. Kesaksian di doktrin benci Kristen. 1. Kristen itu Allahnya ada 3. Sementara kalau kata mereka, Allah kami itu tauhid gitu. Trinitas versus tauhid itu doktrin andalan mereka ya. Kristen Allahnya ada 3, sementara kami tauhid gitu ya. Mengapa mereka memahami Allahnya ada 3? Sebab Kristen ada Kristen kambing Tritunggal yang meyakini 3 1 gitu. Gara-gara itulah maka Tritunggal menjadi sasaran empuk mereka. Sasaran olok-olok, sasaran hujat caci maki mereka ke Kristen kepada Kristen Tritunggal. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu esa. Esa itu lebih tinggi dari sekedar tauhid ya. Esa, Allah itu esa. Markus 12 ayat 29 ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Allahnya orang Kristen menurut Alkitab esa. Tetapi ada gereja kambing yang punya doktrin Tritunggal. Jadi diserang terus sama mereka. Esa itu di atas tauhid. Esa itu pasti tauhid ya toh. Galatia 3 ayat 20, tauhid kan satu, pasti satu. Tapi tidak hanya sekedar satu, tetapi juga roh. Pasti Allahnya itu roh. Yohanes 14 ayat 24, dan pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13, Yeremia 23 ayat 24. Ya, kalau sekedar tauhid itu punya kiblat. Ya toh, karena Allahnya bukan roh. Beda Allahnya orang Kristen adalah esa. Esa itu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Sementara mereka cuma tauhid tok. Tauhid itu perlu kiblat gitu. Ya. Yaitu menemplak mereka justru malah ya. Wah, Allahku tauhid. Allahnya orang Kristen lebih tinggi dari tauhid. Esa gitu. Ya, enggak perlu kiblat. Allahnya orang Kristen enggak perlu kiblat gitu. Mereka kan hanya tauhid tok, hanya mengandalkan Allah yang satu gitu. Ya, Dagon itu, patung Dagon juga satu, Firaun juga Allah satu, Nebukadnezar juga satu, banyak terafim juga satu gitu. Doktrin kedua yaitu Kristen itu kafir katanya. Wah, kalau sudah ngomong kafir itu udah paling semangat gitu. Kafir itu ya apa? Kul ya ayyuhal kafirun. Ya saudara-saudara ya. Kafir ya, padahal kafir itu haknya orang Yahudi. Kalau kita lihat di Bilangan 23 ayat 9, orang Yahudi itu tidak mau dikelompokkan oleh orang-orang kafir, atau bangsa kafir. Sehingga Yesus di dalam Matius 5 ayat 22 mengatakan, kalau kamu bilang kafir, kamu urusannya sama Yahudi. Sebab yang paling berhak ngatain kafir itu Yahudi. Semua bangsa di luar Yahudi dibilang kafir. Lah ini mereka teriak kafir, berarti kafir teriak kafir. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9, justru orang Kristen itu sebenarnya paling berhak ngatain kafir, karena di situ ditulis kita itu imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Kalau Yahudi itu sekedar umat pilihan Allah, tetapi Kristen lebih lagi, umat pilihan Allah, imamat yang rajani.
Sebenarnya orang Kristen itu lebih tinggi dari Yahudi kalau urusan ngomong kafir, tapi tidak pernah dipakai karena Kristen itu kasih. Yahudi sering memakai kata kafir karena dia adalah umat pilihan Allah. Betul, Kristen lebih sekedar umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Tapi tidak pernah memakai kata kafir. Nah, mereka itu kafir, teriak kafir. Kafir itu haknya Yahudi. Nomor 3, Kristen itu manusia dijadikan Tuhan. Yesus itu cuma nabi, cuma manusia dijadikan Tuhan. Yesus memang pernah jadi manusia. Yang mereka tidak pahami, Yesus itu jadi manusia cuma 33 tahun. Itu mereka nggak pahami. Mereka selalu mindsetnya mengolok-olok Yesus itu manusia. Yesus naik ke surga, dia nggak mau yakini. Tiba-tiba kepalanya pusing katanya. Wah, kalau Yesus naik ke surga itu kepala kami jadi pusing katanya. Lah iya, wong Anda cuma tujuannya untuk menjelekkan orang Kristen bahwa Yesus itu manusia dijadikan Tuhan. Salah, saudara ya. Yesus manusia ya manusia selama 33 tahun. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus itu Allah. Allah yang benar itu. Ya, cuma 33 tahun lalu naik ke surga sebagai Allah. Hari ini Yesus ya Allah. Roma 9 ayat 5, Yesus itu Allah yang patut dipuja selama-lamanya. Kisah 2 ayat 36 menjadi Tuhan dan Kristus. Doktrin keempat, Kristen itu kitabnya palsu katanya. Kitab palsu kok punya nabi sendiri. Ya, ciri-ciri kitab itu yang asli harus punya nabi sendiri, nggak boleh jiplak. Nabi itu nggak boleh jiplak dari kitab sebelumnya. Kristen tidak jiplak. Padahal sebelum Kristen ada kitab lain. Sebelum Alkitab sudah ada kitab lain. Misalnya kitab orang jujur. Kitab orang Mesir karena Firaun kan punya kitab juga itu, ya. Dan lain sebagainya, ya. Di Cina tahun barunya aja sudah 5.000 lebih. Sementara Alkitab baru 2.000 sekian, ya toh. Jadi tuduhan bahwa Alkitab itu jiplak, ya toh, justru berbalik. Lah kalau Alkitab itu jiplak, ya toh, atau tidak asli, ya toh, diobok-obok, ya toh, pasti nabinya jiplak. Jadi ciri-ciri sebuah kitab suci itu harus punya nabi sendiri, nggak boleh jiplak. Nabi kok jiplak dari kitab sebelumnya itu nggak boleh. Kita ada Nabi Musa, ya toh, ada Nabi Elia, Elisa, ada tokoh-tokoh seperti Daud, seperti Abraham, Ishak, Yakub. Tidak boleh dong dijiplak. Itu baru kitab suci asli. Lah kalau kitab suci tokohnya cuma jiplakan semua, ya toh. Nabinya juga jiplak dari tempat lain, makanya Alkitab itu asli karena tidak jiplak, ya toh. 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Terus Lukas 24 ayat 44, Yesus mengatakan yang disebut kitab suci itu adalah Mazmur Daud, kitab para nabi dan Taurat, ya toh. Itu di Perjanjian Lama. Terus di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 Yesus membuat perjanjian yang baru. Jadi clear ya, yang disebut Alkitab adalah Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Anggapan bahwa Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi salah, ya toh. Perjanjian Lama yang nyuruh nulis Yesus, lalu Perjanjian Baru yang nyuruh nulis Yesus juga. Dan itu asli, tidak nyontek, tidak jiplak, tokoh-tokohnya tidak jiplak, ya toh, nabinya tidak jiplak, kisah nabinya tidak jiplak. Itu betul-betul Alkitab yang asli, satu-satunya kitab suci. Makanya Alkitab itu satu-satunya kitab suci, ya toh. Ya mereka mengolok-olok Alkitabmu palsu, ya toh. Buktikan kalau palsu, wong nabinya aja nggak jiplak kok. Ya, kalau kitab suci yang asli itu tidak boleh jiplak nabinya. Cari nabi lain dong, cari nabi sendiri. Waduh. Itu nomor berapa tuh? Nomor 4. Sekarang nomor 5. Ya, Kristen itu masuk neraka. Keraknya neraka justru menurut Wahyu 20 ayat 12, yang tidak percaya Yesus justru dia penghuni neraka. Kebalikannya, ya toh, mereka hanya mengklaim saja Kristen itu masuk neraka. Justru, ya toh, yang tidak percaya Yesus yang masuk neraka, ya. Plus Kristen kambing. Kristen kambing masuk di sini. Masuk yang tidak percaya Yesus, yang tidak nyembah Yesus, betul.
Mereka memahami kan yang Tritunggal itu dikira Kristen. Tritunggal dikira Kristen, Kristen kambing dikira Kristen, padahal itu bukan Kristen. Yesus saja nggak kenal, tetap masuk neraka bersama dengan mereka yang tidak percaya Yesus. Nomor 6, orang Kristen itu haram najis makan babi pelihara anjing, itu didoktrin ya toh. Padahal Imamat 11 ayat 1 sampai 47, kelinci itu juga haram ya toh. Kucing juga haram, patin, lele, udang, cumi-cumi itu juga haram. Mereka makan lahap. Mereka nggak tahu bahwa itu juga haram. Ya, teriak-teriak haram sementara mereka sendiri lahap makan binatang haram. Dia pikir haram itu cuma babi sama anjing. Nomor 7, orang Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu katanya. Salah ya. Kristen Arab salat 7 kali. Loh, salat itu orang Kristen toh? Iya. Duluan salat orang Kristen itu ya. Orang Kristen Arab salatnya 7 kali ya toh. Ibadah tidak hanya seminggu sekali, salah ya toh. Tiap hari kita ibadah di dalam rumah masing-masing. Lalu nomor 8, Kristen itu cuman mengimani saja masuk surga, nggak perlu perbuatan baik, nggak perlu cari pahala katanya ya. Itu salah ya. Yang benar adalah untuk urusan masuk surga itu iman, itu betul. Waktu kita mati jurusan Firdaus atau alam maut itu berdasar iman. Efesus 8, Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 15. Iman pada Yesus Kristus. Maka ketika kita mati nanti urusannya masuk Firdaus. Lalu pahala itu nanti saat kebangkitan, itu bedanya di situ. Mereka pikir pahala itu pada saat mati, salah. Yaitu pada saat mati yang menentukan imanmu pada Yesus. Tritunggal yang beriman pada Bapa tidak masuk Firdaus, termasuk masuk alam maut ya toh. Yang masih nyembah Bapa nggak masuk Firdaus, yaitu mereka kan pikir Tritunggal masuk surga juga, salah. Makanya mereka bilang orang Kristen tidak masuk surga. Betul, Kristen kambing, Kristen Tritunggal ya. Tetapi Kristen domba itu Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 15 masuk Firdaus. Baru nanti saat kebangkitan, barulah perbuatan kita ini dibalas dengan mahkota. Jadi perbuatan pahala itu saat kebangkitan, saat kita mati yang berlaku iman. Nomor 9, soal nabi besar. Mereka membangga-banggakan soal nabi besar. Padahal di Alkitab Lukas 7 ayat 16, Yesus itu nabi besar. Ini tertulis, bukan hanya klaim. Yesus itu nabi besar karena Yesus memang nabi sesuai Ibrani 1 ayat 1. Zaman dulu Allah berbicara melalui nabi, tetapi zaman akhir melalui Yesus. Jadi Yesus pasti nabi. Waktu jadi manusia, Yesus itu nabi dan ditulis nabi besar. Beneran tertulis di Alkitab, bukan hanya klaim gitu. Ya. Demikian pula Markus 6 ayat 3, ayat 4 itu Yesus juga mengatakan seorang nabi tidak diterima di kampung halamannya sendiri, di rumahnya sendiri. Markus 6 ayat 4. Jadi Yesus itu juga nabi. Terus nomor 10 ini yang mereka bangga-banggakan sebenarnya, tapi menempelak mereka sendiri. Orang Kristen itu enggak sunat, enggak pakai jilbab, enggak halal haram, enggak kiblat, nanti matinya enggak dipocong gitu. Kalau mau ke gereja enggak wudhu dulu. Padahal sunat, jilbab, halal haram, kiblat, pocong, ngaji, itu semua itu semua mengadopsi dari Yahudi. 100% mengadopsi Yahudi. Niru Yahudi 100%. Ya, Yahudi hari ini masih sunat, Yahudi hari ini masih jilbab, Yahudi hari ini masih halal haram, masih kiblat, masih pocong, masih ngaji. Ada adzan Yahudi juga, laki perempuan ibadah dipisah. Ini semua Yahudi. Ya. Ini ya lalu diadopsi oleh mereka dan mereka bangga-banggakan untuk nyerang Kristen. Kristen ogah jiplak Yahudi. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan ada yang lain juga, tapi ini 10 saja. Itu kesaksian saya ketika dulu saya didoktrin. Sekarang doktrin seperti itu masih mereka lakukan sampai hari ini, saudara ya. Sehingga kebencian terhadap Kristen itu ditanamkan sedari mereka remaja ya. Tetapi dengan kemajuan teknologi ya, termasuk tayangan begini, itu akan melibas mereka semua ya. Bahwa ternyata yang dulu dibangga-banggakan malah wah, ternyata malah ya udah nggak bisa lagi. Makanya banyak mereka pada tobat toh, mereka pada murtad ya. Ya, saya sudah membaptis 156 loh, ya.
dengan cara tayangan begini nih, ini nanti habis ini banyak yang pada tobat ya. Saya nggak pernah kenal. Ya, mereka akan tahu, lu Allahnya orang Kristen ternyata bener ya. Bukan hanya soal tauhid, malah esa. Ya, malah esa itu lebih tinggi dari tauhid malahan. Ya, mereka baru tahu itu. Belum nanti syahadat. Syahadat itu ternyata miliknya Kristen Arab ya. Ya, kata Allah itu miliknya Kristen Arab. Allahu Akbar itu ternyata apa? Takbirnya orang Kristen. Ya, kalau Allahu Akbarnya itu nggak mungkin bunuh kok Allahu Akbar itu kalau Kristen. Takbir Kristen itu Allahu Akbar tetapi nggak sambil bunuh. Nggak sambil ngerusak, enggak. Karena menyatakan kasih Allah dan menyatakan siapa Allahnya. Nah kalau Allahu Akbar sambil bunuh, berarti Allahnya bukan Allah Maha Besar. Allah yang lain itu. Mereka mulai sadar dengan seperti ini ya. Yang dia pikir, wah orang Kristen paling takut dengar Allahu Akbar. Hayya, Allahu Akbar itu takbirnya orang Kristen. Dan Allahu Akbarnya orang Kristen menyatakan kasih Allah, menyatakan Allah yang beneran, yang besar. Tidak mungkin teriak Allahu Akbar sambil bunuh, sambil mengerusak tempat ibadah orang lain. Nggak mungkin. Itu Allahu Akbar yang benar. Allahu Akbarnya orang Kristen Arab. Tetapi ya mereka tertempelak dengan hal ini ya. Demikian pula soal halal haram. Wah, mereka tertempelak. Kita ngatain orang Kristen haram, najis, makan babi. Enggak taunya mereka pelahap barang-barang haram, makanan haram. Ya toh, mulai dari udang, cumi-cumi, kelinci dia makan, lele patin dimakan semua. Itu haram semua itu. Ya. Demikian soal sunat ya. Ternyata sunat itu Yahudi ya. Iya. Wah, mereka tertempelak. Lah ini kok niru Yahudi semua itu halal haram, sunat, jilbab, salat, bahkan salat pun niru ya. Yahudi itu salat hari ini. Adzan hari ini ya Yahudi adzan, wudu, ngaji semua itu dilakukan Yahudi. Lah kok niru Yahudi ya? Mereka sadar seperti itu ya. Ya saudara ya. Itu kesaksian saya bahwa dulu saya didoktrin seperti itu dan sampai hari ini pun juga masih sama ya. Termasuk doktrin nabi besar gitu. Ya, nabi besar ternyata di Alkitab Yesus nabi besar gitu. Ini tertulis di Alkitab bukan hanya itu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Haleluya, amin.